Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Podcastan. Podcastnya memberi gasan. Udah sore, udah pada lemas. Tepuk tangan dua lemas. Ini kurang semangat, padahal ini episode terakhir, episode spesial. Makanya MC-nya sekarang gua. Yang bakal menjadi tamu adalah yang biasa menjadi MC di podcastan yang lama, yaitu Jagat dan Lukman. Kita langsung panggil aja ya ini. Narapidana BNN. Habis suntik lewat lubang hitam. Black hole. Gimana kabarnya Lukman sama Jagat? Yang Lukman mana, yang Jagat mana nih? Gue bingung. Saya Justin. Oke, alhamdulillah ya Bang Rifat ya. Terima kasih udah mengundang saya dan Lukman di sini. Sekali lagi terima kasih Kamsahamnida ya buat penonton juga. Nih saya apa ya? Saya kayak kaget gitu diundang di sini. Saya kayak ini tuh sebenarnya kayak nggak kekonsepin gitu loh. Kayak gimana sih ya? Ya gitu lah. Gue lempar pantun ya. Cakep. Ya ini kalau Lukman ini emang apa ya? Dia akhir-akhir ini lagi menderita deh. Menderita apa? Tahu? Dia menderita ini depresi. Ya. Kayak lagi ngetren lah depresi ya. Kan biasanya kalau orang kaya depresi, dia udah miskin depresi lagi. Biasa Bang, buat umur 22, 21 tuh emang lagi fase-fasenya ini krisis. Iya, biasanya krisis. mental health-nya cuman sebagai ini kapan ada kucing berantem, pisain. Gus, pisain Gus. Nggak masuk kan? Nggak masuk ya. Kayaknya lebih seru nonton kucing berantem daripada nonton kita. Ya Bang Rifat, kita mau ngapain sih di sini? Oh iya, gua harusnya ngarahin acara ya. Gitu, diingetin sama bintang tamu. Jadi kita di sini bakal membahas hal yang spesial. Kalau biasanya kita membahas hal-hal yang berbau agama, religius. Tapi udah bosan. udah bosan karena sekarang pindah agama, enggak lah ya. Waduh. Bercanda lah ya. Canda. Karena hidup bukan tentang agama doang kan. Iya, kita pengen yang nyantai-nyantai sedikit. Yaitu kita bakal membahas berita-berita yang Salah ngomong nggak ente? Salah ngomong lagi. Ngeri gue. Karena hidup bukan agama doang. Serem banget aja. Iya kan, kita selain perlu ibadah, sholat dan lain-lain kan kita juga perlu pengetahuan sesuatu yang lain gitu. kita pengetahuan yang lain. Bagus penyelamatannya. Gue yang Lukman. motorin, gue yang nyapu. Jadi kita bakal ngebahas hal-hal yang menurut kita unik lah ya. Ntar gue perjelas lagi ketika ada katanya mau ngajak seorang lagi. Oh iya, jadi gini Bang Rifat. Nah, Karena gua sama Lukman jadi bintang tamunya, iya betul. dan mungkin ini juga sebagai podcastan yang terakhir ya. Podcastan dari The Last Season yang pertama gitu. Untuk penutup dari The Last Season yang pertama, gua pengen manggil anak magang gua nih. Oke. Yes. Udah punya anak magang. Yoi. Berarti itu menandakan bahwa Anda sudah tua. Saya lebih tua. Dasar tua-tua ladi. Ya. Aduh, tua-tua makin jadi. Aduh. Oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi. Jadi anak magang ini ya, sedikit jelasin aja ya. Jadi anak magang ini kita tes bertiga. Dia bawain berita, kira-kira beritanya keren apa enggak nih? Iya. Kira-kira patut gak nih untuk melanjutkan dari podcastan kita selanjutnya? Bener nggak Lukman? Ya, kita ospek ya. Kita ospek. Soalnya alumni Poskomi sukanya kalem-kalem ya. Iya. Tekan dikit lah dikit. Tekan dikit Bercanda ya. Push. Push. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Kita panggil saja. yaitu saudara kita yaitu Hanif. Silakan Hanif, masuk DPR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakaiannya udah beda sendiri, yang lain kayak gini, kayak preman pasar ini pakai soalnya di magang. gamis, iya magang. Soalnya di magang. Tadinya mau pakai ini topi kuncuk, cuman nggak sempat ya. Nggak bawa. Maksud kedatangan saya ke sini pengen ini, Bang. Pengen apa? Bacain berita. Oke, Jadi baik. gua ada Beritanya berita tentang apa nih? Tentang sekolah. Jadi Tentang ini sekolah. gua ada 5 sekolah atau kampus unik di dunia. 5 sekolah dan kampus unik di dunia. Jadi ini yang bakal kita bahas ya. Kenapa kita kira dari bahasa agama jadi bahasa sekolah? Karena kita masih mahasiswa. Jadi Oke, mantap ya. kalian sih gue udah lulus sih. MC-nya mantap MC. Oke. Jadi karena kan kampus kita hitungan cukup unik juga ya. Jurusan serba otomotif. Iya. Teknik industri otomotif. Sistem informasi otomotif. Teknologi rekayasa Otomotif.
Oke, mungkin Set apa gue panjang? bacain dulu dari yang pertama ya bang ya. Oke. Jadi sekolah yang pertama tuh ada sekolah terapung. Sekolah Ini tuh- terapung. Iya. Jadi dia tuh ada di Makoko, Nigeria. Makoko. Nigeria. Jadi di Afrika sono. Mm-mm. Jadi sekolah ini dibuat bisa mengapung biar apa mencegah banjir. Jadi dia tuh dipasang di tengah-tengah rawa. Di tengah rawa-rawa. Iya. Banyak buaya. Enggak dong. Oh iya. Di rawa-rawa di sono. Jadi biar kalau banjir dia ngapung. Oh. Naik dia. Isinya tuh dia muat 100 orang di atas rawa-rawa. Oh Di gitu. rawa-rawa 100 orang. Iya, 100 orang kapasitasnya. Kapasitas rawa-rawanya. Enggak dong, orangnya, Kapasitas orang. isi sekolahnya. Di Jadi sekolah ya. dia tuh kalau misal banjir naik ngapung. Kalau naik kalau Ngapung. banjir apa sih? Sebenarnya disclaimer aja ya, kalau misalkan sekolah terapung itu adalah sekolah yang nggak masuk. Saya ngapung. Ini dari tadi Ketawa kan? dari tadi kita bertiga Kita mah nggak jelas gue. dari tadi kita bertiga pengen lempar jokes pada ragu-ragu semua ya. Iya. Nyelip-nyelip cet nggak ada yang dapat ya. Udah Soalnya emang- ngapung bukan sekolah dong, tapi Emang kita- hatinya Lukman juga bisa mengapung. Wih. Wih, kenapa tuh kalau boleh tahu? Iya dilanjutin. Lanjutin dong. Istilahnya kan lu ngelempar dia pengen angkat terus Nangkap, lu patahin gitu. Harusnya ke Lukman nih. Gue lagi bengong aja soalnya. Jadi menurut Lukman dulu deh, gua tanya deh. Kira-kira Udah selesai beritanya. tanggapan. Oh ya tadi selesai beritanya ya. Udah. Oke ya. Berarti tanggapannya dari Lukman dulu kira-kira gimana tentang sekolah? Bagus sih sekolah bisa ngapung Iya. daripada bansos ngapung. Tanggep. Gak dapet kan? Jadi mungkin di daerah sana gue nggak tahu, gue belum pernah ke Maroko dan gue belum pernah ngeliat Maroko kayak gimana gitu. Bukan Maroko sih. Nigeria. Nigeria. Nama daerahnya Makoko. Oh Makoko, Nigeria. Nggak tahu lagi bahkan itu mana. Iya tuh. Nah itu Dekat tuh mungkin. ini penjaringan lurus dikit. Waduh. Waduh, Dekat sekali. saya nggak tahu lagi mana. Dan kenapa? Ada alasannya nggak kenapa itu dibuat sekolah mengapung? Gitu? Iya. Jadi yang Mungkin di daerah sono tahun banjir. iya. Terus di sono memang perairannya ada banyak. Jadi soalnya kan dia ke sono pakai perahu juga. Logistiknya. Muridnya ke sana pakai perahu Iya, ya. pakai perahu. Mm-mm. Berarti sama kayak di sekolah-sekolah di daerah terpencil gitu kan dia juga buat nyampe ke sekolah tuh naik perahu dulu. Iya. Kalau lu naik apa tadi? Naik Grab. Iya. Jadi gue Mungkin di sana ojol kan. di sana jadi banyak alternatif kayak selain naik Grab bike, Grab car, Grab boat. Wes. Yo, Sabar. Tapi sabar. bagus sih. Cuman gue nggak tahu yang ngomentarinnya apa karena sekolah terapung ini menjadi salah satu sekolah di sana yang akhirnya memang salah satu akses pendidikan cuma di situ doang. Menurut gue kalau misalnya hal itu yang terjadi bagus banget gitu. Iya. Cuman kalau cuman Tapi Lukman dari tadi gue nunggu lucunya nih. ini gue mengimbangin Serius gue banget ya? mau lucu kan gue yang seriusnya. Terus Jadi biar serius. ada Terus bobotnya serius ya? gitu. Kita dengerin patahnya di mana nih? Gak patah-patah, lurus bener. Iya, bener ya. Iya. Nggak tahu gue kalau orang untuk memperjuangkan pendidikan nggak bisa lucu Bang. Oke. Serius ini. Harus serius memperjuangkan pendidikan. Siap. Sekali. Mungkin langsung aja kita ke berita kedua. Oke. Di sekolah gua. Dia berletak di Dongzhong, Cina. Dongzhong. Cina. Cina. Di China. Jadi Dongzhong itu merupakan gua. Jadi guanya gua alami, udah terbentuk dari dulu. Nah, di dalamnya itu ada sekolah. Sekolah ditahat gitu ya. Enggak. Jadi dia Kirain ada orang alami. iseng gitu. Iya. Jadi dia tuh sekolahnya isinya 186, lebih banyak lah daripada yang kemarin. Yang tadi. Tadi Nambah kan 100. Iya, nambah 86. Oh gitu. Soalnya orang lebih suka berbuat daripada kena banjir. Nah, Oke. mungkin kali. Lanjut. Ada poin yang menariknya. Ini dia dibubarin pemerintah karena apa itu? Coba Iya, dibaca. dia dibubarin pada tahun 2011. Jadi karena dia menurut mereka rakyat Cina bukanlah manusia gua. Iya, Jadi harusnya sekolah bener gitu di gedung, bukan di gua. Jadi Iya. dikira orang primitif sama pemerintahnya. Iya, dikira orang primitif. Ya orang. Padahal orang Cina lah. Iya. Di Cina. Kok kayak rasis ya? Mungkin gua mau ngasih tanggapan ya buat Silakan tanggapannya Jagat. terkait apa? Dia masalah ilmu internasional Tiongkok. Percinaan. Lancar lah. Oh, ya, Mandarinnya.
lancar lah ya. Mandarinnya kayak jeruk dia, jeruk Mandarin. Wow. Soalnya kenapa kita kejaga, soalnya dari banyak barang-barang dipakai juga Cina. Ini Cina, Iya. ini Cina. Oke, Cina. oke. Gua kira masuk jok, anjir. Itu jokes tadi. Itu jokes. Oh, Cina jok. Terus lu tanggapnya kaget gitu. Oke. Biar ada Pertemanan kita efek. kurang lama. Belum prepare anjir tiba-tiba Malu, anjir. ya. Cina-Cina apa anjir? Oke, ya udah berarti gue tanggapin dulu ya untuk sekolah Cina. Mungkin masyarakat Tiongkok mungkin tidak mengenal apa arti dari makanan dari si Cina itu sendiri. Kan makanan apa makna? Makanan. Makanan. Soalnya kan di gua kan biasanya kan tertimbun kelelawar. Arahnya nggak bagus ya. Oke. Hanif siap meluruskan. Jangan. Jangan kaget dong. Biasa aja. Jangan-jangan itulah asal muasal sekolah ditutup pertama kali di situ. Oke, benar, iya, benar itu tadi gue pengen ngomongin itu. Ya kan takutnya mahasiswanya bukannya fokus malah ngeliatin kelelawar gitu. Ya kan gitu kan. Karena jadi- lapar ya. Karena lapar biasanya kan Kayak lawar sering enak makan. banget nih. Ya, Bisa sering lah, makan, di sup. bisa lah, di sup. Sup, Bor. Kalau Indonesia kan nyari gua buat nyari ini sarang walet kan. Ya? Sarang walet. Yang ada di gua juga. Nanti gua Ini sup kali lawar. Jim, Kesukaannya bagus. ya mungkin dari gua begitu aja sih. untung Tapi- ditutup tahun 2011 ya. Kalau tutupnya tahun Tahun 2020 kan jadi curiga. iya, kasusnya Kenapa apa nih? nih? Asal muasal. Asal masalahnya Asal bukan muasal. pasti bukan karena manusia gua kan, Iya betul. tapi karena manusia virus. Oke. Karena sudah berbahaya, mungkin kita lanjut ke siapa lagi? Ke Bang Lukman ya? Yang Oke, lanjut aja. Oke, lanjut aja. Oke, Ke berita lanjut. ketiga. Berita ketiga itu ada sekolah kerja. Oh, yang Tambah berbahaya. nulis siapa sih? Gua lagi, aduh. Nama itu College of the Ozarks. Dia ada di Amerika. Jadi College of the Ozarks ini adalah Bukannya di kampus Indonesia. Nah, itu presidennya suka bekerja. jargon Oh, presiden itu. Jargon presiden kita. Emang harus dituruti. Kerja tipes. Tapi ada hubungannya juga di sini karena kampus yang mengikuti ini mengikuti anjuran presiden yaitu kerja. Yang nulis siapa? Kampus ini menggratiskan biaya kuliah jika mahasiswa mengikuti program student work program. Itu jadi mahasiswanya itu kalau mau kuliah di situ harus kerja minimal 15 jam seminggu. 15 jam seminggu dan kalau hari libur ada juga. Mahasiswanya. Ada kalau libur jadi 40 jam per minggu selama libur. Selama Jadi lebih libur baik juga lagi. 40 jam. Nah, ini kalau kerja, Lukman udah berpengalaman di dunia pekerjaan. Coba gimana Nah, Lukman? mungkin tanggapannya. Sebenarnya ini udah ada juga di Indonesia. Apa tuh? Dengan cara sekolah karyawan. Nah, Kan dia kerja siang malam kuliah. Gak lucu sih, Itu- tapi itu gue nggak tahu. Oke. Oh, Oke. iya. Itu emang nyari duit ya. Cari Kalau duit. ini emang Kalau ini Ini kan kenapa? beda. Ini Persyaratannya kalau ini. Persyaratannya. Jadi di Amerika adanya namanya student work program itu. Jadi antara kerjaan dan di mata kuliah disatukan jadi satu kurikulum. Oh, berarti dengan Jadi untuk dengan, melatih karakternya. karakter dengan pekerja kerja keras. kita bisa dapat nilai tambah juga. Betul sekali, nilai tambah dan duit tambahan. Bagus sih konsepnya sebenarnya ya. Bagus. Kenapa gue nggak di situ aja? Iya, lu pindah aja ke Amerika. Bener sih. Iya. Ini paling bagus. Tapi iya. Ya udahlah. Ya udah. Oke, Ada lanjut tanggapan lagi dari yang lain? Hadi. Udah? Udah. Cukup. Oke, udah cukup. Gua terkait sekolah kerja, yang pertama apa ya? Mungkin bagus ya, ada positifnya, mungkin juga ada negatifnya. Positifnya. Positifnya itu apa ya? Jadi murid itu jadi kayak apa? Kayak udah punya pengalaman kerja sepertinya. At least kan lu udah ada bidang yang memang harusnya memang udah lu kerjain gitu. Jadi Iya. lu tinggal Dan mendalaminya. sering tuh ya di job requirement pengalaman minimal segini ya. Saya udah punya gitu. Kalau kita kan baru lulus betul, requirementnya betul. pengalaman 2 Iya. tahun. Nah, Fresh kita graduate ada pengalaman. iya benar. Fresh graduate pun udah punya pengalaman bagus tuh bagus. Udah punya pengalaman duluan jadinya. Oke. Ya lanjut berita selanjutnya. Universitas selanjutnya ini sekolah Ngebadut. Dia sekolah Oh. Ngebadut ada di Ohio College Ini of ahlinya Performing jagat Arts. nih. Siapa aja yang lu badutin? Lia, Lihat siapa? lembaga Inggris. Waduh.
depannya nggak pakai L bang. Nggak pakai L ya? Iya. Oh. Ini badutnya bukan badut yang dimanfaatin gitu. Oh, Ini iya. badutnya jadi badut beneran. Badut beneran. Oh, Jadi misal kayak di tiang-tiang kan ada yang sewa-sewa badut. Ah, Nah, ini kuliahnya di sini dia. waduh. Beneran. Marketingnya lewat sewa-sewa ya? Jadi dia tuh badut aja matkulnya, ada kuliahnya ya. Ada atraksinya. Jadi diajarin buat menghibur orang. Oke. Itu apa D1? Kurang tahu. Kalau Nggak usah badut dibahas. B Oh. lah. BDT. Oh iya. Badut. Beda satu. ada yang mau ngebahas mungkin Kalau bahasanya jadinya BCT. apa? Oke, kalau Lukman emang udah berpengalaman jadi badut, cuman bukan badut yang itu ya man ya, badut beneran gitu. Iya. Beneran ya jadi badut gue udah sering nemenin. Wah, Aduh. Tapi Stop it. Get some help. udah harus fokusnya karir. Bener yang tadi ke kuliah sebelumnya gitu. Kerja gitu. Iya, lu dari Umur sekarang pusingin kok gue gak ada cewek kok udah apa. Malah ngebadut. jadi dari Iya. sekolah ngebadut lulus ke sekolah kerja dia sekarang. Iya betul. aduh, Melanjutkan studi. jangan Iya. studi lagi. Transfer ya. Ini sebenarnya sekolah tentang kehidupan ini. yang kita bahas. Tapi kenapa nih bang dengan ada sekolah badut ini? Apakah nanti dia di job street langsung keterima gitu? Karena ada sertifikat badutnya gitu. Lo kalau cari job street kerjaan badut kayaknya kagak ada deh. Iya, jadi gimana kelebihan Lina job street nggak pernah ngerekomendasiin ini badut, nggak pernah gue lihat. kelebihan Kayak dari gua- kita? Oh, gue seneng jadi badut. Gue kira masuk sekolah badut dan apa nanti kelebihannya itu? Jadi kelebihannya bisa memasarkan dirinya. Bisa Nanti menghibur di orang. sana kita Iya. belajar ilmu personal Iya. branding ya. Bukan. Jadi kalau kerja jadi badut gagal dia kerja di pasar. Pemasaran. Sini si Lukman tadi sebenarnya udah mau ngelawak tadi. Nggak nyampe lagi. Udah pengen Ah, ngelawak. lu mau ngelawak? Tadi mau ngelawak. Iya, cuman lu patahin lagi pakai pasar. Makanya janjian dulu dong. Jadi gimana menurut tanggapan Lukman? Ya kenapa nih bang dengan adanya sekolah badut ini tuh apa yang akhirnya mereka dapatkan gitu kalau misalnya masuk ke sekolah badut? Terlatih menjadi badut. Berlatih menjadi badut, atraksinya lebih banyak. Selain melempar-lempar piring, lempar-lempar Melempar cat. bola, lempar-lempar tanggung jawab dia. Pemerintah itu kelulusan sekolah ini dia. Enggak lah, stop lagi. Lanjut. Udah mulai berbahaya ya. Teng teng teng. Iya udah nggak ada lagi sih. Udah. Pengen tahu aja dengan kayak sekarang kan akhir-akhir ini gue sering lihat kan kayak awalnya cuman badut-badut pakai kostum boneka gitu kan. Terus lama-lama ya emang badut beneran gitu yang pakai riasan, pakai rambut palsu gitu. Kayak mereka juga nggak sekolah gitu kan. Dan ini malah di daerah mana? Ohio. Ohio. Ohio Amerika malah sampai di sekolahin Ohio, gitu kan. bukannya Jepang ya? Tokyo Bahasa, dong. bahasa. Ohio. Ohio. Oh, keren Tokyo. Nah, Gak itu. dapet juga kan? Iya. Makanya bang. Emang Nggak gak masuk. janjian. Lanjut. Ya udah dengan adanya itu menurut gua bagus sih. Jadi karir-karir tuh Tiba menurut ketawa lu lagi ngejelasin. gua karir-karir lucu aja. di Amerika ya, khusus Amerika walaupun kita mengenal dia dengan negara yang moderat gitu kan. Mm-mm. Tapi pekerjaan yang kecil gini aja tuh sampai ada sekolahnya gitu. Berarti dia menghargai pekerjaan-pekerjaan seperti ini gitu. Karena Amerika negara kaya, pekerjaan-pekerjaan remeh pun laku di sana. Nah, Kita aja programmer dibayar murah. Padahal sekolahnya mahal programmer. bisa Berarti lu dilanjut. nyalain pemerintah. Enggak nyalain pemerintah. Oh, Pemerintah gitu. sudah bagus. Oke. Oke, jadi Jangan bahas pemerintah bang, ntar salah satunya jadi yang nyabu. Keringetan gua. Bukan. lu oh kan. Tadi Lukman sering telat sama sudah dihubungin. Jangan-jangan mah Belum sadar gitu. lagi sober, lagi nggak sober. Belum sabar. Masuk belum ini. Potong dong. Nggak mau gua lu. Oke. Oke. Lanjut ke berita yang Lanjut. terakhir. Berita terakhir ini ada dari Amerika lagi. Tapi Amerika dari lagi. daerah Amerika yang sering berulang. Amsterdam. Dia sekolah ganja. Oh, Baru dibahas. Mungkin di Indonesia tabu, tapi di sana udah perbincangan jadi biasa. Jadi kampus ini merupakan kampus bisnis ganja yang Oh. didirikan di California. apa aja yang dipelajari itu? Caranya menanam ganja, Menanam ganja, menjual ganja, menjual ganja. mendistribusikan ganja,
Mungkin termasuk memakainya. Wow. Oh, makanya cara yang bener emang gimana makanya? Saya kurang tahu. iya. Oke. Masa Mungkin jebak ada yang kan? tahu. Jangan dong. Hanif cari tahu caranya ntar digebrak. Ya kan anak magang, Oh, iya. baru dia. Masa udah dijebak aja. Tapi karena kan Amerika sekarang ini merubah peraturannya. Jadi dia kampusnya pernah digerebek pada tahun 2012. Waduh. Pendirinya itu Richard Lee ikut tertangkap. Wah, Karena di pendiri sana sekolahnya ketangkap. Iya, karena ganja sekarang di sana udah nggak ini lagi, udah nggak legal Sempat lagi. nggak legal lagi Iya, ya. sempat nggak legal lagi. Lu gimana man? Lah, lu kan yang ngomong. Lu gimana gitu kan. Kaget gua. Kan kemarin gue liat lu ada sesuatu yang dilinting-linting tuh kan. Aduh, Itu bukan itu linting tembakau. Ting. Oh, oke. Sama haram ya? Enggak lah. Enggak Enggak lah sih. sih. masih tabu kalau di Indonesia. Iya. Nggak tahu halal haram. Apa menurut kamu apa? Yang Menurut dilinting kamu? jokes saya aja udah buat kamu jokes. Bercanda jokes. Iya, jadi sempat ramai juga sebenarnya di Indonesia masalah legalisasi ganja. Gitu kan. Oh, ada di ini ya. Oh. RUU ya. Si siapa tuh yang anggota Lingkar Ganja Nusantara tuh sempat dibahas di TV itu, dibincangkan ganja nih perlu dimanfaatkan apa enggak, karena negara-negara lain udah mulai memanfaatkan ganja sebagai obat medis. Betul. Sementara kita pemakaian sedikit aja dilarang, jadi mau gimana mau diriset untuk medis dipakai aja masih banyak yang larang. Tapi menurut gua sih kalau itu juga apa ya? Emang orang Indonesia aja suka selengean gitu kan. Kayak dibolehin dikit nih akhirnya ya diselewengin, dibolehin dikit diselewengin gitu kan. Justru kan dilarang diselewengin. Kalau dibolehin justru malah lebih teratur. Kayak misalnya alkohol. Alkohol kan nggak dilarang, cuma diatur loh pemakaiannya. Iya sih. Mereka jadi yang peminum alkohol lebih hati-hati meminum alkohol nggak di tempat-tempat sembarangan karena diatur bukan dilarang. Kalau dilarang justru malah di bawah underground mereka. Nah, itu udah diatur buat bagi-bagi bansos selewengin. Makasih bang ya. Anak kijang di sini belum kelihatan. Gimana yang bagaimana di sana? Kijang atuh. Di sini Kijang 2. Gimana kabarnya? Sudarja udah ada? Kijang 2, kijang 3, tersangka masih belum nampak. Saya kabur. Bahas ganja, bahas bansos. Kita nggak selama yang diatur itu malah nih bang, maksudnya yang diatur itu karena diatur akhirnya diselewengin gitu. Iya sih ya. Jadi kayak Iya gitu. Karena emang ada niat menyelewengkan saja sebenarnya, diatur nggak diatur juga kalau ada niat Karena mungkin menyelewengkan sensasi dia, gue bisa nih gitu kan. Iya. Kali-kali 10.000. Kok saya deg-degan beneran ya? Kayaknya lu kan berpengalaman banget nih. Ini yang Bener. jangan-jangan Lukman bandara Soekarno Hatta. Oke. Iya. Pernah main situ. Pernah main di situ ya? Iya. Ya, jadi gimana? Oke, beritanya ada lagi? Berita lagi, oke. Udah cukup. Gimana segitu kalau aja. menurut Bang Rifat berita yang dibawakan oleh Hanif ini? Lumayan bagus cara pembawaannya ya. Bagus ya. Jadi gimana? Kan lu yang bakal menilai sebenarnya. Iya. Gimana Dari- anak magang ini? Dari mereka cara membawa berita. Kalau menurut aku sih kurang ya. Wah, kenapa tuh? Bagusnya ada kontra ya. Jadi Drama-drama. kita kurang baca sebenarnya. Semuanya kurang baca. Jadi kalau buat bahas ini aku masih belum yes. Wah, Gimana, Bung Jagat? Ya. gimana Bung Jagat? Kalau menurut saya sih Dengan kembalinya Ronaldo ke Manchester Iya. United. Beda-beda bahasan biasanya. bahasan. Biar pusing ya, cari jokes ya. Jadi begini. Jadi Ronaldo sebenarnya ngikutin Messi. Kok Messi ke United? Ngapain? Oke. United baik kali ya. Waduh. Nah, itu ini traktor. United traktor. Ya kalau menurut saya Hanif beritanya ya lumayan tidak mengedukasi. Yang nulis siapa itu? Indonesia apa gitu ya. Ya mungkin bisa diperbaiki lagi lah ya walaupun ada kekurangan-kekurangan. Ya mungkin ya itu namanya juga kita belajar ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Dari kita sendiri, introspeksi diri masing-masing itu aja dari saya. Oke. Jadi mungkin untuk kata-kata terakhir dari Hanif nih, kan Hanif yang bakal melanjutkan estafet Umet dari Jagat dan Lukman ke Hanif nih. Jadi apa sih yang bakal
di improve lah dari podcastan ini. Mungkin sebelumnya saya kenalan dulu ya. Ah, iya, Soalnya benar, tadi kan kita belum Boleh kenalan dulu. Tadi nggak dikenal-kenal. Dari Tadi awal masuk kagak doang nggak kenal. kenalan. Cuma jadi alat nih anak baru. Emang sering dianeh-anehin. Jadi kenalin dulu, nama Anda itu Hanif. Dia di sini sebagai penerusnya dari Bang Jagat, yaitu Kepala Divisi Humas dan Media di LDK Poskomni periode 2021-2022. Nah selanjutnya tuh mungkin podcastan ini selanjutnya akan saya yang pegang, dan MC itu sebenarnya ada banyak, ada 5 orang, tapi karena berhalangan hadir, Udah pasti lucu-lucu ya. Insya Dari Allah. kita nih yang saran. insya Allah. Beban. Ya mungkin kalau teman-teman masih penasaran dengan host kami yang lain, pantengin aja terus podcast LDK Wis, Podcast selanjutnya. Acap bro. Ini. Season 2. Sampai ketemu lagi di season S2. 2. S2. Oke, jadi Hanif itu udah memperkenalkan diri. Saya juga ya mungkin gua sama Lukman juga sama Bang Rifat mungkin ya. Bang Kenapa Rifat juga yang selaku pembicara ya di sini ya. Saya belum laku. Oke, mungkin saya dari Kepala Divisi Med tahun lalu ya, periode lalu ya, yang dulunya biasanya megang podcast berdua sama Lukman, dan teman-teman yang lain juga yang mungkin sama nggak bisa hadir juga ya, yang sebelumnya juga ada di Kurma gitu, ada di podcast sebelumnya juga, dan mungkin di sini saya pengen mewakilkan lah ya untuk kita pamit ya, kita izin untuk the last season yang pertama ini ya, mungkin dari kita ada kekurangan ya dari tindakan maupun salah-salah kata yang kita perbuat. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman viewers ya yang setia ya, subscriber dari Sepertinya viewers kita tidak setia. Lihat Oke. dari jumlahnya dikit ya. LDK Pos kami. Bersyukur. Iya, alhamdulillah ada yang nonton. Alhamdulillah. Kita yang nonton. Wow. Diulang-ulang. Iya. Oke, mungkin kita balikin lagi karena ke Bang Rifat ya, karena Bang Rifat selaku MC di sini. Selaku MC tapi tidak becus, struktur acaranya berantakan. Saya juga mohon maaf jika dalam membawakan acara podcastan terakhir ini rada berantakan gitu ya. Tapi dibantu oleh Jagat dan Lukman tadi, strukturnya, dan Hanif juga yang membawakan berita sangat luar biasa. Gua sebagai alumni yang melihat perkembangan podcastan ini sangat-sangat bangga lah ya. Oh, bangga. Terharu nggak karena saya tidak cengeng. Tapi cinging. Tapi cuman beda huruf jokesnya. Kok jokes beda huruf. OPJ banget. Jadi itu saja mungkin. Apa ada lagi pesan-pesan yang mau disampaikan? Ya, Ya pesan-pesan. bagus, angkat tangan. Pesan-pesan yang terakhir yang kita sampaikan, jangan lupa tetap nonton podcastan LDK Poskomi di channel YouTube-nya LDK Poskomi. Jangan lupa untuk don't forget to like ya, comment and subscribe, dan jangan lupa share, karena ya video ini jangan usah di-share ya karena nggak bermanfaat kayaknya. Yang ini aja nggak usah di-share. Yang lain boleh di-share. Yang lain boleh share karena bermanfaat ya. Dan selanjutnya mungkin video selanjutnya boleh di-share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcastan Poskomi. Podcastnya memberi kesan. Aduh, udah lah ya. Di podcastan yang lama. Siapa lagi kalau bukan Jeremy Teti. Waduh. Mau dipanggil? Jeremy Teti. Jangan aja seasik aja kita lah ya. Iya, biasanya mental health-nya cuma sebagai ini kan para kucing berantem, pisahin. Gus, pisahin Gus. Gak masuk kan? Gak masuk. Kayaknya lebih seru nonton kucing berantem daripada